فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Masih di akhir-akhir muka surat 55 tentang apa itu subutun nun sebagai alamat rafa pada amsilatul khamsah itu ya. Wa hadhihi nun sabitah. Nun ini ada pasti, yaitu pada asalnya pada amsilatul khamsah nun itu pasti ada di belakangnya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani wa taf'ulina itu. Illa idza dakhala 'alal mudhari', kecuali apabila ada yang masuk kepada fi'il mudhari' tadi nasib, yaitu penasab, diberi an misalkan. An yaf'alu misalkan, au jazim in misalkan iyaf'alu atau lam yaf'alu, tergantung. Wa apa ini ya? Ini maktufnya bagaimana? Ini macam masalah cetak aja. Wa hadfuha li ghairi dzalik syad. Kalau nunnya itu dihapus tanpa adanya penasab, tanpa ada penjazm, ini bahasa yang syad. Walaupun terkadang ada memang, tetapi ini sangat jarang tentunya. Ini boleh jadi karena darurah syi'riyah atau karena ya sekedar orang ingin meringkas. Biasa kan, bahkan kita pun terkadang meringkas ucapan untuk jadi tuk misalkan. Kalau orang Indonesia pergi jadi pi seperti orang Ambon, biasa meringkas seperti itu, biasa di berbagai bahasa. Ya. Terkadang dalam syair seperti itu. La yuqasu alaih, tidak boleh dikiaskan kepada itu. Jadi hukum asalnya kalau tidak ada penasab dan tidak ada penjazm, wajib ada nun di belakangnya untuk yang amsilatul khamsah. Kama fil hadis, contoh yang nunnya terhapus tanpa ada sebab itu di dalam hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Yang mana? Yang depan. Asalnya apa? Kata Imam Nawawi, la tadkhulunal jannah. Kalian tidak masuk surga, ada nun. Tapi memang dalam hadis Nabi memberi contoh pernah seperti itu tanpa ada nun, la tadkhulul jannah. Yang kedua betul, hatta tu'minu, yaitu ada hatta sebagai apa? Penasab. Ini secara mudahnya hatta penasab, walaupun telah pernah kita lewati di dalam kitab apa itu? Kitab Muqaddimah Ajurumiyah, tu'minu hatta tu'minu. Tu'minu adalah mansub bi an mudmaratan ba'da hatta wujuban. Asalnya mansub bukan karena hatta, tapi karena an yang setelah hatta yang tersembunyi itu. Asalnya ini la-nya adalah nafiyah biasa, la ta'mal. Kemudian tadkhulu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'. Alamatu raf'i apa? Subutu nunil mahdzufah. Ini cara i'rabnya. Adanya nun namun yang terhapus. Gimana nun ada tapi terhapus? Memang ini lughah syadzah. Ya, Nabi pernah memberikan contoh bahwasanya seperti ini tak dosa. Cuma murid baru tentunya bingung kalau seperti ini. Iya, lanya nafiyah bukan nahiyah. Oh iya. Nah, itu jadi jazm. Janganlah kalian masuk surga, malah jadi keliru kan bahasanya. Iya. Ya jadi pelik. Baik, kita masuk ke matanya lagi. Qala rahimahullah Ar-Ru'aini Al-Khattab Asy-Syafi'i rahimahullah. Terkadang meringkas seperti bahasa kita, orang-orang dari berbagai bahasa terkadang ingin meringkas biar bahasanya jadi pendek. Tapi dari segi nama salah. Ya salah memang, sebenarnya salah. Tapi dari segi budaya Arab ini tidak betul. Ya terkadang istilahnya syad tidak dikatakan betul, tetapi apa syad, yaitu sangat jarang menyelisih peraturan istilahnya. Jelas tidak betul kan? Mestinya apa? Ada nun, mana nunnya itu? Bukan. Iya makanya dikatakan apa? Bukan untuk dicontoh. Makanya dikatakan di sini la yuqasu alai, tidak boleh dikiaskan. Oh, Nabi boleh, maka saya sehari-hari boleh macam ini terus-menerus. Tak, Nabi pun tak terus-menerus. Cuma pernah satu kali aja dalam hadis sahih. Yang syah. Ada. Kalau secara teorinya semuanya adalah lughah mutawatirah, tidak ada yang syad kecuali dalam qiraah asyarah atau yang setelah asyarah dikatakan qiraah syadzah, ada aja itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan dulu.
Tapi kan belum punya lesson. Tayyib. Walin nasbi khamsu alamat. Nasab itu memiliki 5 alamat. Yang kemarin apa? Rafa, yaitu dhammah dan teman-temannya. Sekarang nasab. Apa itu? Al-fathah wa huwal asl. Asalnya adalah fathah. Wal alif, ini yang kedua. Wal kasrah, wal ya wa hadfun nun. Wa hiya naibatun anil fathah. Ya, semuanya sebagai apa? Pengganti dari fathah, pengganti dari asalnya. Sekarang diperinci, fa ammal fathah fatakunu alamatan lin nasab. Adapun fathah, ini kalau dalam balaghah dikatakan apa? Al-lafzu wan nasr. Setelah ijmal kemudian tafsil. Semula diglobalkan, begini, sekarang diperinci satu persatu. Adapun fathah fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi. Maka dia akan menjadi alamat untuk nasab di 3 tempat. Fil ismil mufrad, dalam isim mufrad. Munsharifan kana au ghaira munsharif. Sama saja isim ini menerima tanwin ataukah tidak menerima tanwin, menerima kasroh ataukah tidak menerima kasroh. Alamat nasabnya adalah fathah. Tayyib. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wattaqullah. Mana sisi pendalilannya? Itu ya, lafdzul jalalah Allah, mufrad. Wattaqullaha, ya ada fathah di situ. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang kedua, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Dan kami berikan kepada Ibrahim anak berupa Ishak dan cucu yang namanya Yakub. Mana sisi pendalilannya? Yang mana itu? Iya, Ishak dan Yakub ini mansub. Sebagai contoh yang apa? Ghairu munsharif, isim yang mamnu' minas sharf. Kalau yang lafdzul jalalah Allah ini munsharif. Ada al di situ dan sebagainya. Iya, Ishak dan Yakub tidak mengalami kasrah, tidak mengalami tanwin. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, wa id wa'adna Musa. Dan ingatlah tatkala kami membuat perjanjian dengan Musa. Ini Musa. Jadi sama saja dia dhahirah fathahnya itu ataukah muqaddarah, tak masalah. Boleh saja dalam isim maksur seperti ini. Musa ini mansub, alamat nasabnya apa? Fathah. Mana fathahnya? Muqaddarah, diperkirakan ada di atas alif itu. Baik, sekarang syarahnya aqul walin nasbi, untuk nasab wa huwal qismu tsani minal mu'rabat, yaitu jenis kedua dari isim-isim yang mu'rab. Khamsu alamat, ada 5 alamat. Kalau kita dapatkan ini, oh berarti ini dia sedang mengalami mansub, sedang mengalami nasab. Wahidatun asliyah, satu alamat itu asli, wahiyal fathah, wa arba'atun furu'un naibatun anha. Sementara yang 4 sisanya itu adalah cabang sebagai wakil atau pengganti dari asalnya. Wahiyya ma'adal fathah, yaitu alamat yang selain fathah. Boleh fathati, boleh fathata, tak masalah. Mimma dzukir, dari yang telah disebutkan. Sekarang diperinci. Amal fathah fa dzukira laha salasatu mawadhi. Boleh dzukira, atau kalau kita jadikan ru'a ini sebagai fa'ilnya dzakara. Dzakara laha salasata mawadhi. Beliau menyebutkan bahwasanya fathah memiliki 3 tempat. Al-awwal al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad, munsharifan, baik dia itu munsharif, menerima tanwin, menerima kasroh. Kama fi qaulihi ta'ala wattaqullaha, wa i'rabuhu kama yali, i'rabnya sebagaimana berikut ini, datang berikut ini. Ittaqu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Iya, asalnya kan yattaquna atau tattaquna, fi'il mudhari'nya itu. Kemudian kalau majzum nunnya dihapus, maka fi'il amrnya juga yaitu apa? Mabni ala hadfin nun. Wal wawu fa'il, wawu mana? Wawu jamaah itu. Ittaqu wawu. Kemudian wa Allaha, lafdzul jalalah mansubun ala ta'zim. Baik, yaitu mansub, tapi ini iya sebagai i'rabnya kita mengatakan mansub, tapi ini tentunya apa? Sambil kita tetap mengagungkan Allah Ta'ala. Iya. Jadi tidak sampai apa ekstrim anginnya.
Wa alamatu nasbihil fathah, alamat nasbnya fathah. Wa huwa munsharif. Illa mani'a fihi min mawani isharaf. Ya, tidak ada penghalang dia untuk mengalami sharaf. Al-ati dzikruha, yang akan datang penyebutannya insyaallah di tempatnya nanti. Pembahasan mamnu' minas sharaf. Au ghairu munsharif, atau boleh jadi isim mufradnya itu ghairu munsharif. Kama fi qaulih, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Wa i'rabuhu kama yali. Wa wahabna al-wawu mungkin apa? Atau jumlah ala jumlah, atau wawu istinafiyah, atau kalau kita bingung kita katakan ala hasabi ma qablaha, sesuai dengan sebelumnya apa. Wahaba, wahab, wa wahabna, wahab fi'lun madhin, ya, mabniun ala sukun litisalihi bi na al-fa'ilin. Na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Mana sukun? Itu yang di atas alif dianggap ada sukunnya. Fi mahalli raf'in fa'il. Iya, kami memberikan. Lahu jar wa majrur muta'alliqun bi wahab. Iya. Kami berikan untuk Ibrahim. Min babi ta'zim. Iya. Pendapat pertama mengatakan ta'zim. Sehingga apa? Dengan na. Pendapat kedua mengatakan tatkala nama dan sifat Allah itu banyak, maka boleh dengan pola jamak. Terkadang pun dalam bahasa kita ada istilah gitu ya, kami, padahal satu orang. Atau kalau Jawa bukan aku tapi ingsun. Wow, ini besar, orang besar itu ingsun. Itu Jawa Kromo, Jawa Keraton. Itu ada istilah yang untuk membesarkan diri. Biasanya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu dengan pola jamak, ya kami. Kemudian disebutkan di sini wa asluhu maf'ulun sanin. Asalnya maf'ul kedua, karena kita tahu wahaba ini memerlukan dua maf'ul sebenarnya. Li wahaba, li anahu bi makna a'ta. Iya, a'tainahu, kami berikan untuknya atau kami berikan kepadanya. Wa innama lam tata'adda. Nah, ini tentunya apa? Mestinya alifnya hilanglah, alif layyinah, karena ada lam tata'adda. Mestinya alif layyinahnya hilang. Tayyib. Wahaba ilaihi binafsiha. Wahaba tidak masuk secara langsung untuk pada maf'ul bih kedua, li'annaha la tata'adda ila sani, karena dia tidak bekerja kepada maf'ul bih kedua illa kecuali idza kanat bi makna sayyara, jika dia maknanya sayyara, menjadikan. Nahwu wahabanillahu fida'ak. Berarti apa artinya ya? Allah memberikan kepada saya tebusanmu. Ini pendekatan terjemahannya aja. Fida'ak, tebusan. Iya. Atau apa? Boleh jadi wahabanillahu fida'ak, Allah memberikan saya sebagai tebusan untukmu. Berarti sebagai itu sayyara, menjadikan. Intinya adalah lahu jar majrur muta'alliq bi wahaba, itu paling mudah. Kemudian Ishaq wa Ya'qub, Ishaq maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bihi pertama Ishaq. Mansub wa alamatun nasbihi al-fathah zahira. Wa Ya'qub ma'tufun alal mansub. Baik. Mansubun mislu. Kita tidak mengatakan Ya'qub sebagai maf'ul bih kedua, tapi ma'tuf kepada maf'ul bih pertama. Maf'ul bih kedua mana? Tadi yang dibahas itu, yaitu lahu. Dikatakan bagaikan apa? Maf'ul bih kedua. Kemudian wala yunawwanan, dan mereka berdua tidak ditanwin. Iya, tidak ada Yaquban Ishaqon, tidak ada. Tapi dia Yaquba Ishaqon. Kalau Nuh memang ditanwin Nuhan. Li'annahuma mamnu'ani minas shorof, karena kedua nama ini mamnu' minas shorof. Lil alamiyati wal ujmah, karena nama dan juga karena bukan bahasa Arab. Bisa dengan Nuh. Nuh ini Arab. Adam juga Arab. Makanya bahasa Arab memang sudah sangat lama, sudah tua sekali itu. Alal khilaf, apakah bahasa pertama memang bahasa Arab? Bukan mustahil. Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Jarir di dalam kitab beliau tafsir itu, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bukan mustahil.
Jumhur ulama menyatakan kemungkinan bahasa Arab karena itu bahasa yang paling mulia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu pakai bahasa Arab. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, bahasa Arab, bahkan di neraka pakai bahasa Arab. Yang macam Nabi Sulaiman memberi surat kepada Ratu Balqis itu menggunakan bahasa Itu tak tahu. Yahudi. Tak tahu. Mungkin pakai bahasa Ibrani karena Nabi Sulaiman memang dari bangsa Yahud. Atau mungkin Nabi Sulaiman tahu, oh ini adalah Sabak, ini adalah kerajaan Yaman, kerajaan Arab. Mungkin menggunakan bahasa Arab. Jelas Nabi Sulaiman tinggal minta ke siapa sekretari yang pandai bahasa lain, biasa kan? Mungkin saja seperti itu. Dalam Quran itu mula itu dengan Bismillah kan? Bismillah. Memang. Betul. Makanya itu bahkan menguatkan. Boleh jadi memang Sulaiman menulisnya ke sana dengan bahasa Arab. Menyuruh sekretarinya untuk menulis dengan bahasa Arab, bukan mustahil memang, agar orang yang didakwai paham. Macam Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan mustahil, karena memang Nabi Nuh ini Arab. Demikian pula Hud Arab, Adam alal khilaf, tapi dia dari wazan af'ala, af'alu ini Arab. Jadi bukan mustahil, bahasa pertama memang Arab, tapi kemudian karena perkembangan zaman berjuta-juta tahun, jadi banyak perubahan dan sebagainya. Sekarang aja anak banyak asing, anak ditanya ini apa artinya, anak tak paham. Padahal itu bahasa Indonesia, tapi Indonesia yang orang-orang para pemuda yang di pasar-pasar itu bahasanya sudah banyak kacau. Nah, boleh jadi setelah sejuta tahun mungkin memang jadi bahasa tersendiri itu, bahasa pergaulan, nggak tahu. Kalau di Indonesia ini dengar orang Indonesia cakap bahasa lawak bunyi lain. Memang selalu berkembang, ada yang berkembang ke arah yang baik, ada yang buruk. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kita kasih titik mana ya? Wa sata'rifu makna hadza insyaallah, dan Anda akan tahu makna ini insyaallah. Ya, dalam pembahasan mamnu as-sarf.